Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya di rumah? Sehat selalu? Ya, tentu di rumah anak-anak semuanya sehat. Untuk hari ini ketemu lagi dengan Mr. Harry. Kira-kira Mr. Harry hari ini mau ngapain ya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu Mupel PPKN. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Ada yang tahu? Iya, kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira anak-anak ingat gak pelajaran di kelas 5 kemarin tentang nilai-nilai sila Pancasila? Ada yang ingat? Ya, tentu semuanya ingat. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, kedua, dan ketiga. Mau tahu materinya seperti apa? Yuk kita simak video berikut ini. Baiklah anak-anakku, untuk pelajaran hari ini kita adalah pembelajaran PPKN, di mana yang kita pelajari hari ini adalah KD 3.1, di mana KD tersebut berbunyi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku semuanya yang belajar di rumah, sebelum kita mempelajari tentang penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, perlu Pak Eri sampaikan bahwasanya kita harus mengenal Pancasila secara umum. Untuk yang pertama, seperti kita ketahui anak-anak, bahwa Pancasila itu sendiri lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1945, yang mana Pancasila itu adalah usulan gagasan dari beberapa tokoh, salah satunya yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Ya, jadi anak-anak perlu ketahui bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengenal simbol-simbol dalam sila Pancasila, yaitu ada 5 sila. Untuk sila pertama disimbolkan oleh bintang dalam perisai, yang mana bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada simbol rantai, yang mana bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian untuk sila persatuan Indonesia atau sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian untuk sila yang keempat ini ada gambar kepala banteng, yang mana bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian untuk yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima disimbolkan dengan lambang padi dan kapas. Berikutnya kita akan mempelajari tentang nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Perlu anak-anak ketahui, kita mulai dulu dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada yang pertama, nilai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah mensyukuri segala sesuatu yang ada di alam. Kemudian yang ketiga ada nilai mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Kemudian yang keempat, menghormati dan menjaga kerukunan antar pemeluk
agama. Ya, untuk berikutnya ini adalah sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini bisa anak-anak lihat ada nilai mengakui persamaan derajat. Kemudian ada mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Kemudian ada mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian ada sikap saling menyayangi sesama manusia. Kemudian yang terakhir adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini ada nilai cinta tanah air atau nasionalisme. Kemudian yang kedua mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga adalah nilai rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Baiklah anak-anakku yang saat ini sedang belajar di rumah. Setelah kita tadi belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dari sila pertama sampai sila ketiga, untuk selanjutnya Pak Iri akan menyampaikan contoh penerapan sila pertama sampai ketiga dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisa diperhatikan gambar yang Pak Eri berikan. Untuk yang pertama, ini dari sila pertama, ini ada gambar menyiram tanaman atau menyiram bunga. Ini merupakan salah satu bentuk penerapan sila pertama, yaitu sebagai bentuk mencintai ciptaan Allah. Ya, mencintai ciptaan Allah kita dengan menyiram, menyayangi tanaman di sekitar kita. Jadi untuk mencintai ciptaan Allah tidak harus dengan manusia, tetapi juga bisa dengan menyiram tanaman. Kemudian contoh yang kedua di sila pertama ini ada berdoa sebelum makan. Ini merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini merupakan penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari kita yang biasa anak-anak lakukan ketika di rumah. Berikutnya kita akan melihat contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anak perhatikan lagi, di sini Pak Heri akan memberikan gambar. Yang pertama adalah gambar apa? Ya, gambar orang yang sedang membantu ataupun menolong korban bencana banjir. Ini merupakan penerapan sila yang kedua, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kemudian yang kedua, ini ada gambar yang biasa kita lakukan baik di rumah ataupun di sekolah, yaitu menjenguk saudara atau teman kita yang sakit. Sehingga ketika ada yang sakit kita jenguk, itu merupakan penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya kita akan ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dari gambar yang Pak Eri tampilkan. Yang pertama yaitu gambar orang sedang melakukan kegiatan upacara bendera hari Senin ataupun hari-hari besar nasional. Ini merupakan salah satu contoh sikap cinta tanah air, di mana diwujudkan dengan upacara bendera di hari Senin ataupun di hari-hari besar nasional. Kemudian contoh yang kedua ini adalah bangga terhadap produk-produk Indonesia. Jadi anak-anak dengan memakai batik, mengkonsumsi makanan tradisional, makanan khas Indonesia, menggunakan bahasa daerah dengan baik dan benar, ini merupakan salah satu penerapan sila yang ketiga, yaitu sebagai bukti cinta tanah air kita terhadap
bangsa kita ya. Jadi memakai produk-produk lokal ini adalah bentuk cinta tanah air. Untuk selanjutnya, bagaimana dengan penerapan sila keempat dan kelima? Untuk penerapan sila keempat dan kelima, nanti anak-anak bisa mempelajari sendiri di buku paket, di buku pena yang anak-anak punya di rumah, atau nanti anak-anak bisa membuka buku-buku lain yang terkait, atau juga nanti yang biasa dengan internet bisa browsing sendiri, sehingga nanti anak-anak bisa mempelajari untuk sila keempat dan kelima. Ya, anak-anakku yang saya cintai yang belajar di rumah, hari ini di akhir pelajaran PPKN, Mr. Heri akan mengulas sedikit tentang materi yang kita pelajari bersama. Tentu anak-anak ingat semua kan? Kita hari ini belajar apa? Ayo, siapa yang berani menyebutkan? Kita belajar apa hari ini? Ya, satu. Iya, nilai-nilai sila Pancasila. Kemudian yang kedua, iya betul, penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti anak-anak di rumah bisa belajar di buku kalian yang kemarin sudah dibagikan dari sekolah. Ingat ya, nanti anak-anak di rumah bisa membuka di halaman 10, 18 dan juga 23. Siap? Oke. Pak Eri tunggu ya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini pelajaran PPKN kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.